Selain donatur, jangan ngatur. Jadi gak boleh kita ngedengerin orang kanan kiri dan lain-lain mau ngejelekin, mau ngancurin, atau mau ngerendahin kita. Yaudah jangan didengar, bodo amat. Karena 90% yang beli dagangan kamu tuh bukan teman-teman kamu, bukan keluarga kamu. Pasti orang lain ya kan? Jadi jangan pernah dengerin omongan orang, cuek aja gitu. Wah, anak orang kaya tapi jualan, ngapain, capek-capek nguliahin, tapi cuma jadi tukang dagang. Pegawai saya itu naruh gasnya itu di dalam lacinya gerobak, lacinya ditutup karena lagi rame, biar si mejanya bisa dipakai untuk ngeracik mangkok-mangkok kan banyak. Udah pas saya lagi nuangin kuah, itu gasnya meledak mas, ledak-ledaknya bener-bener hancur deh semua, kayak orang-orang tuh kayak tolong. Itu saya di rumah mikir kayak udah deh nggak mau jualan, malu. Perkenalkan, nama saya Zikra Auranindita, saya dari Bogor. Usaha saya itu sejenis suki steamboat yang ada di pinggir jalan gitu, namanya Nguahyu. Dan lokasi jualan kita ada di IPB Dramaga, Babakan Raya. Dulu sih emang saya tuh suka banget jualan ya mas. Dari kuliah tuh saya suka banget jualan, jadi reseller barang-barang online, apapun saya jualin lah saat itu gitu kan untuk nambah uang jajan. Terus setelah lulus kuliah saya sempat kerja di bank. Setelah kerja di bank saya nggak lama nikah. Nah, selama nikah itu saya mulai ngerasain bosen lah di rumah, bosen ngurus anak. Pasti seorang ibu akan ada masanya bosen lah di rumah aja gitu kan. Akhirnya dengan cara kegiatan apa ya yang bisa gue lakuin nih selain ngurus anak di rumah gitu kan. Akhirnya jualan deh, karena saya suka masak. Saya awalnya dulu jualan ayam goreng. Nah, cuma dapet ya lumayan lah, orang-orang kayak mikirnya buat apa kuliah, buat apa lulusan S1, masa jualan ayam goreng sih, masa dekil-dekilan sih, kenapa sih nggak coba pakai ijazahnya buat kerja kantoran, buat kerja yang lebih bagus lah, yang pagi-pagi dandan, rapih, cantik, wangi, terus berangkat ke kantor gitu kan. Cuma karena posisinya saat itu anak saya nggak bisa ditinggalin karena ASI kan, jadi saya diemin deh omongan-omongan kayak gitu. Saya tetap ngelanjutin usaha saya di ayam karena rumah saya kan dekat sama kos-kosan mahasiswa IPB ya mas. Jadi coba deh jualan ayam, catering gitu, paket 10.000, paket 15.000 gitu kan. Lumayan jalan juga saat itu, tapi karena mahasiswa waktu itu libur semester. Jadi lumayan tuh keteteran karena sepi banget kan, mahasiswanya nggak ada yang beli. Akhirnya saya cobalah franchise satu brand. Dia tuh jualannya roti sama kayak kravel gitu, sama es permen karet. Lalu saya jualan lah di pinggir jalan. Tapi itu berjalan sekitar setahun sih kayaknya. Dari setahun itu harus ada inovasi lah, nggak mungkin ya hidup gitu-gitu aja gitu kan. Jualan apa ya yang nggak usah bergantung sama pusat gitu kan. Karena semenjak saya jualan itu banyak terhambatnya. Karena si franchise ini mengharuskan kayak ngambil bahan di mereka, sampai ke plastiknya pun harus sama mereka. Dan saat jualan saya lagi rame dan bahannya habis, otomatis saya nggak bisa jualan kan besoknya karena barang-barang belum dikirim dari pusat gitu kan. Akhirnya jualan apa ya, brand sendiri biar bisa apa-apa beli sendiri, nggak usah bergantung sama orang gitu kan. Nah, saya terinspirasi lah karena saya suka makan steamboat di restoran-restoran gitu kan. Jualan apa ya kayak gini, bisa nggak ya kita jualan kayak gini tapi versi yang di jalanan gitu kan. Akhirnya saya diskusi sama suami saya, sama ayah saya, bisa nggak tolong dong pengen jualan kayak gini, kuahnya ini, tipe-tipe jualannya suki-suki kayak gini. Oh udah bisa, kita mulai tuh merancang bikin gerobak, ngegambar, nyari tukang, nyari lapak, nyari supplier, dan lain-lain lah. Tapi kalau untuk supplier frozen food, karena saya dulu juga pernah ngecer jualan frozen food kayak suki-suki gitu, saya ngecer cuma untung 2.000-3.000 per bungkus. Saya udah tahu di mana cari distributornya yang lebih murah gitu kan.
Akhirnya saya beraniin untuk buka, walaupun saya belum banyak ilmunya saat itu, ibaratnya baru pertama kali jualan kuah-kuahan juga, saya buka dan alhamdulillah rame. Akhirnya saya terusin gitu loh Mas. Saat itu adalah pengalaman hidup saya yang ngebuat saya, wah gue harus bisa nih, gue harus nih ngebuktiin kalau gue tuh bisa sendiri tanpa bantuan mertua, orang tua atau siapapun. Kita harus bergerak di kaki sendiri ya Mas. Karena saya udah punya anak saat itu, saya udah punya keluarga lah saat itu kan. Jadi kita harus ngebangun keluarga kita biar nggak bergantung dan diremehkan sama orang lain gitu kan istilahnya. Sedangkan sebutan kayak wah anak orang kaya tapi jualan, ngapain capek-capek nguliahin tapi cuma jadi tukang dagang. Image tukang dagang tuh seolah-olah kayak jelek banget gitu loh di tempat saya gitu kan. Orang tuh mikirnya orang lulus S1 tuh harus kerja kantoran, harus rapih, cantik, pakai dasi, dandan mungkin kan. Berangkat pakai mobil, pulang pakai mobil gitu kan. Emang kenapa sama tukang dagang? Emang nggak boleh gitu kan? Kita juga bisa istilahnya gitu. Terus tetangga mungkin, terus kayak mertua, orang tua, apalagi dari pihak suami lah yang wah ini orang kayaknya nikah kok nggak punya apa-apa sih, apa cuma mau ngambil duit gue doang, duit keluarga gue doang gitu loh. Akhirnya saya sama suami bilang kalau yang kita harus usaha sendiri, kita nggak boleh bergantung sama orang lain. Udah kita mendingan nyari uang sendiri, biar kita juga kalau punya apa-apa nggak diaku sama orang. Setidaknya nggak lalu kayak gini gara-gara duit dari gue atau gara-gara usaha gue, aku nggak mau kayak gitu, aku bilang. Akhirnya ayo yang kita bergerak, kita harus bisa nih bikin usaha apa, ada inovasi apa, kamu mau jualan kayak gimana, aku dukung, kata dia. Akhirnya bikinlah si Nguahyu ini. Tapi ternyata cobaan nggak cuma sampai situ aja Mas. Saat gerobak baru jadi, ternyata kegedean gerobaknya saat itu, harus dipotong karena nggak diterima sama premannya. Akhirnya harus dipotong dulu ke tukang gerobak. Kita potong dulu, itu nunggu sekitar seminggu. Setelah seminggu kita bawa lagi ke lapak, bisa jualan, itu langsung booming tuh Mas. Saat itu mungkin street food pertama yang jualannya kayak model di Thailand ya Mas, kayak tusuk-tusukan gitu kan, kayak orang nafsu lah ngambilinnya gitu, terus dikuahin, kayak baru udah pertama kali mereka lihat kayak gitu. Terus di hari ketiga itu saya masih ingat itu tuh hari Minggu. Hari Minggu itu kita buka jam 4 karena kita gantian lapaknya sama yang pagi-pagi, karena pagi-pagi itu di kampus Dramaga itu ada pasar pagi, jadi kita lapaknya gantian. Saya baru buka jam 4, ternyata orang-orang itu udah nyariin, udah bolak-balik nyariin kita dari pagi. Kok nggak ada? Akhirnya pas jam 4 baru buka, gerobak baru didorong, karena kan kita di pinggir jalan gerobaknya didorong tiap hari Mas. Jadi gerobak baru didorong, orang tuh udah ngantri. Akhirnya gas tuh saya gedein semua kan Mas, biar cepet panas kuahnya. Karena kita belum punya basic jualan kuah kayak gitu kan, kita juga nggak tahu ya tukang bakso kayak gimana atau kayak gimana. Nah pegawai saya itu naruh gasnya itu di dalam lacinya gerobak, lacinya ditutup karena lagi rame, biar si mejanya bisa dipakai untuk ngeracik mangkok-mangkok kan banyak. Udah pas saya lagi nuangin kuah, itu gasnya meledak Mas, ledak-ledaknya bener-bener hancur deh semua, kayak orang-orang tuh kayak tolong. Untung udah sepi tuh yang beli, tinggal 2 orang 3 orang, sepi. Terus sama orang-orang kayak pada disiram-siramin air kan, cuma nggak bisa, udah diketengahin. Ada deh videonya juga Mas kalau mau lihat. Akhirnya gasnya ditutupin pakai anduk basah gitu kan, bisa. Terus saya langsung dibawa ke UGD. Keluarga saya pada nyamperin ke lapak kan, pada ngejemput karena chaos banget deh saat itu. Ya udah boro-boro pengen mikirin jualan gimana deh besoknya. Uang aja ada di dalam gerobak yang kita jualan baru 1 jam tuh sekitar dapat 600.000, ada di dalam lacinya, dan itu basah semua, kebakar juga. Akhirnya saya nggak jualan 3 hari. Itu saya di rumah mikir kayak,
udah dia nggak mau jualan, malu karena teriak-teriakan kan, kayak tolong kayak bener-bener malu deh gitu kan, udah sama kaki kebakar, terus malu deh kok gue gini banget sih nasibnya, kayak nggak mau deh, yang nggak mau jualan, mungkin bukan rezekinya kali di jualan gitu kan, udah dia mau berhenti aja, nggak mau jualan lagi gitu kan. Akhirnya udah nggak apa-apa, cuma karena emang saya punya support system yang alhamdulillahnya sangat mendukung saya gitu loh Mas, sangat mendukung ambisiusnya saya gitu. Akhirnya ayah ngerapiin tuh gerobaknya selama 3 hari itu, dicat ulang, terus karena dalamnya stainless kan jadi nggak kebakar, kita beli kompor baru, beli panci baru, semuanya baru. Buka lagi tuh di hari ke-7. Nah itu buka siangnya ada yang ngeliput usaha kita, ternyata di situ rame gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa kayak sekarang Mas. Menurut saya kenapa dia laku di pasaran, karena kita harganya murah Mas, mulai dari 2000-an. Ibaratnya orang 10.000 aja 5 tusuk udah kenyang gitu kan. Kita nggak ngitung kuahnya, kita nggak ngitung tempatnya, ibaratnya gitu. Walaupun itu kita udah punya perhitungannya sendiri ya Mas. Karena sebelum kita pun ada beberapa orang yang jualan pun kayak beli ini tapi kuahnya tambah 5.000, kayak tambah ini, kita tuh enggak, kayak udah sepaket sama yang mereka pilih gitu kan. Terus orang tuh akan nafsu beli karena banyak variasinya, kayak ada sayurnya, ada mie-nya, ada dan lain-lain lah banyak. Jadi orang tuh akan nafsu lah untuk beli gitu kan Mas. Terus prospeknya kenapa bagus? Karena franchise ini mungkin mudah ya Mas. Bahan bakunya kita nggak harus bikin, ya kan, bahan bakunya kita bisa beli di agen, di distributor frozen food di daerah tempat-tempat mitra-mitra gitu kan, nggak harus ngambil dari pusat. Terus kuahnya pun kita racik dan tinggal digarmin, tinggal dibumbuin aja. Terus tinggal nyari lapak yang ramai dan strategis aja ibaratnya. Saya juga nggak memungkiri, wah lu harus usaha ini pasti rame, lu harus bikin usaha ini pasti lu untung, pasti lu kaya. Nggak mungkin, karena setiap rezeki orang beda-beda ya Mas. Cuma menurut saya usaha ini gampang kenapa gampang diminati sama orang dan banyak diminati sama orang, karena pembuatannya gampang gitu loh Mas. Nggak harus yang malam-malam bikin adonan atau apa gitu kan. Kita ibaratnya basicnya cuma di kuahnya aja yang harus kita enakin gitu loh. Dan si Wahyu ini udah terkenal kuahnya tuh enak banget gitu loh Mas. Beda sama brand-brand lain. Jadi setiap ada mitra yang datang ke saya untuk kayak mau dong franchise ini, tapi apa bedanya sama yang lain gitu kan, kan sekarang udah banyak yang ngikutin ya Mas. Saya kayak cuma bilang ya silahkan aja, cobain aja dulu kuah-kuah yang lain. Saya juga nggak mungkin menjelekkan sana, saya juga nggak mungkin meninggikan produk saya ya, karena namanya juga saya yang jualan, saya pasti bilang produk saya paling enak gitu kan. Tapi saya selalu bilang sama mitra-mitra saya, cobain aja dulu produk yang lain, silahkan. Kalau emang nggak cocok dan emang cocoknya di Wahyu, ya berarti emang jodohnya Mbak bermitra di Wahyu gitu. Jadi saya nggak pernah memaksakan mitra untuk lu harus usaha ini pasti kaya atau pasti sukses atau pasti apa. Saya nggak pernah memaksakan Mas gitu. Untuk pencapaian Sing Wahyu sendiri selama 1 tahun kita usaha, 1 tahun kita tuh kemarin ya bulan Oktober. Itu tuh kita ya alhamdulillah sih baru sekarang kita diundang-undang sama artis untuk ada di event mereka. Itu juga salah satu tujuan saya untuk memperkenalkan Wahyu ini agar dikenal dulu nih sama TV-TV, sama YouTube gitu kan. Biar mitra-mitra saya juga jualan dan akan menjualkan Wahyu ke orang lain juga nggak akan ragu gitu loh. Karena biasanya kan zaman sekarang sebenarnya dunia digital tuh udah sangat-sangat mempengaruhi penjualan ya Mas. Jadi kayak orang tuh nggak percaya kalau belum ada di TV, belum ada di YouTube gitu kan. Walaupun rasanya nggak enak, tapi kalau udah ada di TV ibaratnya, atau udah ada di dunia digital, udah dipromosiin, pasti melejit gitu kan. Akhirnya itu jalan pintas saya, ibaratnya salah satu jalan saya untuk memperkenalkan Sing Wahyu ini agar orang juga percaya akan rasanya gitu loh. Jadi mitra saya juga nggak mungkin ragu untuk jualan ini, karena
ini rasanya kayak gimana, lihat aja di TV kan ada atau di YouTube kan ada gitu loh. Jadi orang akan lebih percaya gitu. Untuk pencapaian yang lainnya mungkin Nguahyu ini udah ada 368 mitra di seluruh Indonesia, bahkan kita udah ada di luar negeri kayak Taiwan, Belanda, US, terus Singapura, Malaysia. Kita udah ada di sana. Dan mereka jualan di sana pun rame. Setiap ada. Beda kan kalau luar negeri, apalagi yang di USA ya, dia kalau ada kayak bazar-bazar makanan Indonesia, dia memperkenalkan si Nguahyu gitu. Jadi lumayan rame juga di luar negeri, Mas. Jadi Nguahyu ini sampai sekarang jualannya itu baru ada di Instagram. Kita ada di @nguahyu.official. Itu jadi semua orang bisa keep in touch-nya lewat situ. Jadi bisa langsung klik link di bio, nanti langsung nyambung ke WA dan langsung bisa WA-an sama saya untuk nanyain paket-paketnya gitu. Untuk temen-temen nih yang baru mau mulai usaha, bahkan mungkin dari nol banget, dari kosong banget, itu jangan mau usaha yang langsung gede. Semuanya tuh harus dimulai dari nol. Bahkan mungkin kamu nggak punya modal pun jadi reseller dulu, jualan-jualan barang orang dulu yang untungnya tipis tapi bisa menghasilkan gitu kan. Jangan cuma diem di rumah main TikTokan, IG kan zaman sekarang ya anak muda kayak gitu. Jangan cuma main nongkrong-nongkrong gitu kan yang nggak menghasilkan gitu kan. Asah diri kalian dari bawah, dari mulai mungkin pernah denger salah satu omongan Najwa Shihab yang zaman sekarang itu uang itu adanya di dunia jual beli, dunia perdagangan gitu kan. Mungkin dari zaman Nabi Muhammadnya pun emang jual beli dan dagang-dagang gini kan yang akan menghasilkan banyak uang istilahnya gitu loh, Mas. Bukan saya nyuruh jadi pedagang juga sih, tapi jangan mau usaha yang langsung, gue mau bikin kafe, butuh modal 300 juta. Gue mau bikin, zaman sekarang kan lagi hitsnya kopi-kopi gitu ya, Mas. Kayak pengen bikin usaha kopi, butuh modal 300 juta, ngambil di bank dan lain-lain gitu kan. Dari bawah dulu semuanya, dimulai dari bawah, dari modal yang kecil, jangan langsung pengen gede. Terus kalau ada peluang untuk bantuin temen jualan atau apa tuh, yaudah ikutin aja, ayo dong gue mau dong jualin produk lu atau gimana, atau tanya-tanya atau sekedar nyari ilmunya, itu nggak masalah banget gitu loh. Jangan gengsi, itu dia, karena semua yang besar nggak mungkin didapetin kalau nggak dapetin yang kecil dulu gitu loh, Mas. Cuek harus jadi orang yang super cuek. Selain donatur jangan ngatur gitu ya, Mas. Mungkin ya kalau diboleh saya bikin quotes gitu kan, selain donatur jangan ngatur. Jadi gak boleh kita ngedengerin orang kanan kiri dan lain-lain mau ngejelekin, mau ngancurin atau mau ngerendahin kita. Ya udah jangan didengar, bodo amat. Jangan pernah diambil hati sama omongan kayak gitu. Dengerin aja kayak, oh ya udah biarin, ini ntar juga gue ntar gue beli deh 2 mobil atau apa. Jadiin bercandaan aja, karena mungkin orang sebenarnya sirik sama hidup kita. Cuma gimana ya caranya mereka tuh ngancurin kita dengan cara ngejelekin. Biar apa? Biar mental kita down. Biar kita akan berpikir kayak, emang bisa nggak ya gue? Oh bisa nggak sih gue hidup kayak gini? Oh laku nggak ya gue jualan atau apa? Jangan mikirin kayak gitu. Plus kalau mau jualan pun jangan mikirin gue nggak punya temen, nanti siapa yang beli. Karena 90% yang beli dagangan kamu tuh bukan teman-teman kamu, bukan keluarga kamu. Pasti orang lain ya kan? Malah bangun relasi yang banyak untuk memperluas penjualan produk kamu gitu loh. Jangan cuma berpaku pada kata orang, kata nyokap gua, kata temen gua ini nggak enak atau dia nggak mau beli lagi. Paling mereka cuma beli sekali 2 kali. Jadi kayak jangan dipikirin deh yang kayak gitu-gitu. Tapi jadiin motivasi kayak gua bakalan lebih bagus nih dari ini. Gua bakalan bisa nih ngebeli omongan lu gitu loh. Harus punya mental kuat kayak gitu, karena kalau kita punya mental yang lemah kayak gue gini dikit-dikit sedih, dikit-dikit galau, dikit-dikit nangis, dikit-dikit kayak gue kayaknya nggak bisa deh, gue pengen bunuh diri aja, atau pengen udah deh gue nggak pengen jualan, pengen nikah aja sama Sultan pun nggak mau nikah sama cewek yang cuma diem di kamar nonton HP, nonton TV doang. Pasti pengennya sama yang orang yang punya kelas gitu kan, punya value di hidup mereka gitu loh. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang, cuek aja gitu.